Jadi di akhir tahun 2023 ini si Insta360 baru-baru ini ngeluarin si kamera action camnya mereka. Ini namanya Insta360 Ace Pro. Ada Ace Pro dan Ace, ini keluarnya bersamaan. Jadi Ace Pro itu yang mahalan dengan sensor size yang lebih gede dan juga kemampuan AI, ada kerjasamanya sama Leica dan macam-macam gitu ya. Ini yang biasanya orang beli sih, si Ace Pro ini, karena beda harganya kayaknya antara Ace Pro sama yang Ace biasa itu nggak terlalu jauh-jauh amat gitu. Ini si Ace Pro. Nah, kemudian selain ini yang munculnya lebih belakangan gitu, tapi masih di 2023 juga sih. Ini ada Insta360 Go 3. Ini kameranya seperti ini. Ini warnanya putih ya. Jadi kalau lihat ada teman kita pakai si action cam warnanya putih, ini pasti ini gitu. Di edisi kali ini di yang Go 3-nya, sebelumnya ada Go 2 sama Insta360 Go aja, itu yang pertama lah. Nah, di Go 3 ini modelnya seperti ini. Jadi dia ada kayak base-nya lah gitu. Ini base-nya, ini si kameranya sendiri sebetulnya yang kayak kecil aja. Ini bisa dilepas. Ini tinggal tahan tombolnya di sini. Terus tarik kameranya. Tariknya emang rada berat karena ini magnetic. Ini kameranya sebetulnya sekecil ini. Nah, ini kalau misalnya udah selesai pakai tinggal ditaruh aja. Gitu ya. Ini juga kameranya seperti tadi, seperti Ace Pro, ini juga flip screen, bisa sampai ke depan. Gitu. Ini kameranya memory cardnya internal. Jadi kalau udah habis selesai pakai mau transfer ya nih colok kabel aja. Gitu. Kalau saya sih gitu. Kemudian yang lebih belakang lagi adalah Insta360 X3. Ini seperti ini. Ini ada dua lensa depan belakang, jadi dia ini bisa berfungsi seperti kamera Insta360 lah. Kamera 360 beneran maksudnya. Kayak gitu. Di yang versi X3 ini LCD-nya makin besar. Sebelumnya yang X2 itu si LCD-nya bulat, dan sebelumnya lagi itu nggak ada LCD-nya. Gitu. Ini 3 kamera ini yang saya punya ya baru-baru ini. Nah, tapi di luar dari 3 kamera ini sebetulnya dari Insta360 itu punya kamera One RS sama One RS 1 inch gitu ya. Ada di websitenya dan itu masih dijual sampai sekarang gitu. Tapi karena ya saya kan punyanya ini aja gitu, 3 kamera ini, jadi ini yang akan saya bahas lah gitu ya. Gini, Oke, nah ini 3 kamera, ini memang ada overlapnya. Dari kegunaan, dari specs itu sebetulnya ada mirip-miripnya. Jadi sering kali muncul pertanyaan lewat forum, lewat BM, lewat WhatsApp gitu ke saya. Ini saya mau beli si action cam, ini pantasnya yang mana gitu. Apakah saya beli si S Pro atau X3 atau ini sama ini menang mana gitu. Kayak gitu yang sering saya dapat. Sebetulnya sih secara umum ketiga kamera ini ya ini bentuknya aja segala macam juga udah beda. Ini sebetulnya udah kelihatan sendiri lah bedanya apa gitu. Cuman kali ini saya mau bahas aja itu kira-kira kelebihan dan kekurangan secara singkat dari masing-masing kamera ini dan kapan aja kita butuh gitu ya. Jadi misalnya kita perlu kamera tapi sebetulnya untuk ngerekam ya katakanlah untuk riding atau untuk action atau untuk family activities atau untuk travel vlogging, itu kira-kira butuh kameranya yang apa gitu. Nah, ini di kali ini, di vlogging kali ini, vlogging atau pokoknya rekaman kali ini, saya mau bahas aja kira-kira kalau menurut saya itu kira-kira Anda itu cocoknya pakai kamera apa gitu ya. Oke, kita mulai bahas dari si mana dulu nih? X3 lah ya, kita mulai bahas dari yang kamera X3-nya, kamera 360-nya gitu. Ini Insta360 X3 gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini dan ini menurut saya sih ini kamera 360 yang paling canggih, paling
keren, paling rekamannya tuh paling bagus untuk saat ini ya ini gitu. Ini mountingnya di luar beli ya, jadi ini mesti nambahin sendiri. Ini kamera mountingnya untuk GoPro, jadi bisa pakai mountingnya GoPro. Ini biasanya saya tempel di atas motor, kemudian dia akan merekam gitu. Begitu di play dia akan merekam seluruh keadaan, seluruh environmentnya kita lah. Jadi kelihatan itu depan ada apa, belakang ada apa, pokoknya kiri kanan. Misalnya kita lagi riding bareng teman-teman, kita bisa kelihatan oh nih di sebelah nih ada apa, lingkungannya, bangunannya, pohonnya, pokoknya kelihatan semuanya lah gitu. Stabilizationnya juga bagus. Ini pokoknya kalau lagi riding itu kesannya benar-benar smooth gitu jalanannya, pokoknya rapi gitu. Dia ada kayak horizontal locknya, ada macam-macam lah. Ini mendingan saya kasih lihat aja kira-kira rekaman keluaran dari si X3 ini seperti apa gitu. Nah tapi saya nggak pernah pakai si kamera ini di luar dari riding. Jadi benar-benar kamera ini cuman nempel di motor gitu. Saya nggak pernah bawa ini kamera misalnya untuk digunain untuk travel vlogging atau untuk apapun, saya nggak pernah. Ini terbatas untuk motor. Ya kadang ditempel di depan, di tangki, di segitiga gitu ya kalau lagi pakai motor sport gitu. Kira-kira kayak gitu. Oh ya, ini editingnya yang paling berat juga. Dia editingnya paling berat karena memang dia kemampuannya ada reframing. Jadi begitu selesai riding, keluarin si memory cardnya, kemudian masukin ke card reader, dan kemudian kita mesti ngedit, kita mesti reframe. Kira-kira kita mau ambil view-nya, angle-nya itu yang mana? Kadang ke depan, kadang ke samping, ya tinggal diatur-atur. Si view angle-nya, si zooming-nya atau si focal length-nya itu juga bisa diatur-atur. Kadang bisa ngelebar banget, zoomnya tapi terbatas lah. Ini paling cuman ya kayak nggak ada zoom sih, bisa dibilang cuman ya 1:1 lah kali gitu ya. Kayak gitu, itu bisa diatur di reframe lah gitu. Tapi ya otomatis si komputernya akan butuh proses lagi gitu. Kira-kira kayak gitu kalau Insta360. Kemudian ada lagi si Go3 gitu ya. Si Go3 ini sering saya pakai macam-macam. Ini macam-macam sih. Kadang saya pakai untuk riding, kadang saya pakai untuk ngeliput ya, misalnya lagi travel, kadang itu perjalanan kantor atau perjalanan apapun gitu. Itu bisa aja karena ini bentuknya kecil banget. Ini kayak gini kan, tinggal beli di klip, tinggal ditaruh di sini, itu bisa dipakai untuk jalan. Orang nggak terlalu merasa terganggu gitu ya. Kalau yang X3 kan nggak mungkin gitu. Jadi tinggal ditaruh terus udah bisa jalan aja gitu. Dan ini tangan tentunya kedua-duanya tuh bebas, mau ngapa-ngapain itu bisa gitu. Mau buka pintu, mau ambil barang, mau apa, itu nggak akan terganggu gitu. Jadi ini enak gitu ya. Ini enak banget sih. So we are supposed to walk in here, this side. This we are good. It's okay. We are wrong because this is walking. Ini enak gitu ya. Ini enak banget sih. Ini mountingnya juga seperti ini. Ini saya juga udah beli untuk yang GoPro-nya, jadi kayak adapter. Mounting standarnya itu nggak dapat, tapi tinggal beli adapternya aja gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan yang terakhir ini yang
terakhir saya beli ini baru seminggu ya, baru seminggu saya beli, barusan saya bawa ke puncak waktu itu. Itu ini kameranya. Ini action cam yang menurut saya sih ini paling baik juga. Ini di atas si GoPro lah gitu. Jadi ada si Osmo Action 4 ya, itu dari DJI, itu juga sensor size-nya sama. Kemungkinan sih hasilnya akan sama juga seperti ini gitu. Nah, efeknya dari pakai sensor size yang lebih gede tentunya dia gambarnya bisa lebih detail ya, keluarnya lebih detail, warnanya keluarnya lebih bagus. Kemampuan untuk low lightnya juga dia lebih bagus. Jadi kalau ini dibanding sama dua kamera tadi yang sebelumnya, ini jauh lebih enak sih untuk low light. Hasil gambarnya ini juga paling bagus secara overall gitu ya. Oke, jadi balik to topik gitu ya. Kalau ditanya kamera apa yang paling pas untuk kita, pasti saya akan tanya dulu, ini kamera akan digunain kira-kira untuk apa gitu. Kalau misalnya untuk riding, untuk motoran gitu ya, misalnya mau jadi motovlog, ini pakai dua kamera ini harusnya udah oke banget lah. Ini Insta360 untuk ngerekam ke depan sama ke belakang, untuk kitanya lagi riding itu juga kelihatan. Ini tetap hasilnya lebih bagus daripada si S Pro gitu. Dia nangkep ke depan itu jauh lebih detail, warnanya lebih keluar. Kalau mau masuk basement, kalau mau dibawa gelap-gelapan pun dia akan lebih bagus lah gitu. Ini dan ini untuk riding, untuk motovlog gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dipakai untuk travel vlog segala macam, ini lebih enak gitu. Ini mau masuk kereta, mau masuk pesawat pun, mau masuk kemana-mana gitu, mau dibawa jalan, mau masuk toko, mau masuk apa, itu masih bisa lah, masih enak gitu ya. Ini sebenarnya bisa juga si S Pro, dia kalau mau dibawa masuk ke toko segala macam gelap-gelapan, itu pasti jauh lebih enak ini. Mau dibawa malam juga lebih enak ini. Cuman ini kalau mau ditempel ke sini atau mau ditempel ke sini atau mau ditempel ke sini kan nggak mungkin gitu. Jadi ini tinggal jauh gitu bedanya. Jadi ini saya lepas dulu ya. Ini tuh ada orang yang pakai klip di belakang, di klip aja. Ini beli dari box pembelian itu udah ada klipnya. Jadi ditaruh di pad gitu. Ini udah bisa ngerekam. Ini tinggal kalau mau kayak model-model kayak hidden camera, nih tinggal pakai si casing silikon gitu yang warnanya hitam. Ya, LCD depan dimatiin, udah ini setengah kayak hidden cam aja, orang nggak akan tahu gitu. Bentuknya ini kecil banget, ini cuman segini gitu, dibanding sama ini kan jauh gitu ya. Ini kalau mau ditaruh di sini ya kayak aneh gitu, orang mau bawa ke toko pasti diomelin mungkin ya, lu ngapain gitu, gimana kan nggak mungkin gitu. Apalagi ini mungkin juga aneh banget. Ini juga mau dijadiin body cam ya nggak bisa lah gitu. Jadi kira-kira masing-masing tuh punya kelebihan sendiri-sendiri lah gitu. Kemudian untuk anti air ini juga mesti dikonsiderasi juga, mesti dipikirin juga. Ini udah pasti anti air. Ini mau dibawa hujan-hujanan, mau dibawa apapun, ini mau jatuh pun orang nggak akan jatuh atau gimana gitu ya. Ini namanya action cam juga. Nah kalau ini si X3, ini lihat aja nih si kacanya kan kayak gini ya. Ini cembung gitu. Jadi ini kalau sekali jatuh gini aja tepletek gitu, itu ganti udah. Dan ini gantinya mahal gitu ya. Rusak satu lensa itu saya pernah. Itu kalau nggak salah berapa ya, 1, apa hampir 2, pokoknya mahal banget ya. Itu baru satu lensa gitu. Kalau 2 lensa itu udah 3-4an gitu. Dan nggak gantinya itu juga lama. Jadi saya pernah kameranya itu pernah jatuh. Retak, cuman jatuh dari pinggang ke bawah gitu, saya lagi megang habis lepasin dari mounting motor, kemudian jatuhnya itu juga ke bawah ya, ke keramik gitu. Itu pecah, lensanya itu pecah, satu pecah, dan kemudian akhirnya diganti sama unit baru. Jadi sama si Denka itu diganti unit baru. Jadi ya kalau mau beli ini hati-hati aja
Ini benar-benar kameranya tuh benar-benar mesti dipegang, pegang, jangan sampai jatuh gitu. Tapi kalau ini ya ini pun juga lebih kuat lah. Ini kalau dilihat ini lensanya nih ada tongolan sedikit. Ini katanya sih kalau misalnya sampai jatuh ininya rusak, retak atau pecah gitu, bisa diganti depannya aja. Katanya sih gitu. Nggak tahu dia benar apa nggak. Hati-hati lah, tetap hati-hati. Tapi kalau mau yang paling kuat segala macam, ya ini udah pasti ini lebih kuat gitu. Ini bisa 8K, ini 2,7 kalau nggak salah. Yang ini biasa saya reframe sampai ke Full HD. Besok udah nggak ada nih Shell. Iya. Terakhir ini. Oke, jadi misalnya nih ada yang tanya lagi nih, kira-kira kalau cuman punya budget untuk satu kamera, itu pilihnya yang mana gitu kan? Nah, secara harga ini sebetulnya tiga-tiganya ini ya memang sih beda antara 1-2 jutaan kalau nggak salah di market ya saat ini. Tapi kira-kira tuh kalau misalnya budgetnya cukup untuk satu kamera, itu kira-kira butuhnya atau belinya yang mana gitu. Oke, misalnya untuk riding, motovlog, kan sekarang banyak ya. Saya juga sering ngerekam pakai motor kok. Kalau motovlog mungkin ini 2 gitu ya. Jadi ini untuk ngerekord ke depan, sorry. Jadi kalau mungkin ngerekord, misalnya satu kamera ya udah ini mungkin. Ini kameranya untuk ngerekord ke depan dengan hasil terbaik untuk saat ini. Untuk action cam terbaik saat inilah gitu si ini. Si Insta360 Ace Pro gitu. Nah tapi tentunya dia nggak bisa ngerekam ke belakang gitu. Jadi kembali lagi ke Anda nih. Kalau misalnya satu kamera, tapi untuk ngerekam semuanya ya udah inilah gitu. Jadi dia bisa ngerekam ke depan, ke belakang, atas, bawah gitu. Bisa zoom, bisa agak nge-wide gitu. Itu tergantung dari settingan kita, tergantung dari reframing setelah shoot di post production gitu. Itu tadi. Jadi untuk riding satu budget ini atau ini, Ace Pro atau X3 gitu ya, gitu aja. Nah tapi kalau untuk travel vlogging misalnya kita lagi jalan-jalan sama keluarga, sama entah itu pekerja ke kantoran gitu, mau dokumentasi, untuk dokumentasi saya sendiri sih mungkin pilihnya ini, karena ini kameranya kecil banget, untuk belusukan segala macam ya bisa gitu. Tapi ini saingannya bukan kamera tadi mungkin kalau untuk travel vlogging gitu ya. Travel vlogging yang ringan-ringan gitu ya, nggak ada actionnya. Jadi misalnya ya wisata ke Bali, ke kemana ya mungkin ini, atau malah mungkin saingannya ini handphone gitu. Jadi kayak gitu ya. Kan udah ada handphone, jadi mungkin nggak terlalu butuh-butuh amat untuk si kameranya dari Insta360. Perlu banget nggak gitu. Ya itu yang bisa dijawab sama kitanya, karena hasilnya dari si Go3 sama si handphone pasti lebih bagus si handphone kalau lagi dalam keadaan oke gitu ya. Tetap lebih bagus si handphone. Dia bagus untuk makanan, untuk dibawa jalan, itu karena stabilization-nya kan ringan-ringan aja gitu ya. Itu lebih bagus si handphone saya sih daripada si ini gitu. Nah tapi ini kan bisa nggak usah dipegangin, tangan bisa bebas gitu ya, bisa angkat koper dari atas, dari bawah, dari mana-mana lah, tangan bisa bebas. Kalau handphone bisa juga mungkin ya, taruh sini, berat, ya kayak gitulah. Itu sesuatu yang mesti dipikir-pikirin juga gitu. Oke, kira-kira itulah. Jadi kalau mau ditanya kameranya bagusan mana ya, saya akan kembalikan lagi gunanya untuk apa gitu, kameranya akan kita pakai tuh untuk apa gitu. Gitu sih. Kira-kira terima kasih sudah nonton videonya. Semoga video saya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kira-kira ini sama ini bagusan mana, saya mesti beli ini atau gimana gitu.
Kira-kira itu ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye.